Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil critical review kami tentang sistem informasi akuntansi. Dengan saya sendiri, selaku moderator Yariska Nayunda Larinka dan 3 teman saya, Rizkika Ifatonsari, Roy Alman, dan Ulya Alfiana. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Siklus pendapatan dan pengeluaran merupakan siklus yang terpenting dalam sebuah perusahaan karena peningkatan kemampuan ekonomi dapat diketahui pada kedua siklus tersebut. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang bersifat fungsional dan mendasari sistem informasi fungsional lainnya seperti informasi keuangan, sistem-sistem informasi lain yang membutuhkan data keuangan dari sistem akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Diana tahun 2019, definisi dari sistem informasi sendiri adalah sistem informasi akuntansi sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal. Sistem informasi akuntansi juga didefinisikan oleh Bodnar tahun 2010, yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi memiliki tujuan. Menurut Diana tahun 2011, manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta atau kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang perusahaan dicuri orang, entah itu karyawan maupun orang asing. Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa yang diminta oleh konsumen. Membeli barang dagangan yang kurang laku berarti kas akan terjebak dalam persediaan yang sulit laku tersebut dan berarti kehilangan kesempatan untuk membeli barang dagangan yang laku. Ketiga, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Yang kelima, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit pemeriksaan. Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit. Yang keenam, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas. Yang terakhir, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, saya serahkan kepada 3 penyaji untuk menjelaskan hasil critical review 3 artikel. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikel yang pertama, yaitu Accounting Information System as an Aid to Decision-Making in Food and Beverage Companies in Nigeria. Penulisnya yaitu Ade Bayu dan Mudasiru. Jurnalnya yaitu Australian Journal of Business and Management Research. Volumenya volume 3 nomor 9 pada tahun 2013 bulan Desember pada halaman 26 sampai dengan halaman 33. Ya, selanjutnya jurnal kedua berjudul Company Area Within Effectiveness of Accounting Information System atau Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Area Perusahaan. Ditulis oleh Komang Adisanjaya dan Iwayan Ramanta dari The International Research Journal of Management, IT, dan Social Science, volume 6, nomor 1, tahun 2019, halaman 8 sampai dengan 18. Selanjutnya, artikel ketiga berjudul Impact of Accounting Information System on Profitability of Small Scale Business, a Case of Kampala ECP in Uganda. Penulisnya Agustin dan kawan-kawan.
dari jurnal internasional Journal of Academic Research in Management, volume 3 tahun 2014, halaman 185 sampai 192. Pada artikel yang pertama ini, mengkaji secara kritis bagaimana dampak sistem informasi akuntansi dalam membantu organisasi membuat keputusan yang sehat dan efektif. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana konsep dan kegunaan sistem informasi akuntansi dalam organisasi di mata beberapa para ahli, serta membahas relevansi nilai informasi akuntansi dalam membantu keputusan investasi investor. Kemudian artikel kedua membahas tentang kaitan antara variabel bebas dan terikat yang telah ditentukan dengan efektivitas perusahaan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Selanjutnya artikel yang ketiga yaitu tentang dampak informasi akuntansi pada tingkat profitabilitas bisnis skala kecil. Tujuan dari artikel yang pertama ini yaitu untuk membantu organisasi membuat keputusan yang sehat dan efektif. Kemudian tujuan artikel yang kedua adalah menguji dan mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh dukungan manajemen puncak, kemampuan personal, pengembangan formalisasi SIA, pelatihan, keterlibatan pengguna, dan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di minimarket di Kota Singaraja. Selanjutnya, pada artikel ketiga, tujuan untuk memeriksa dampak sistem informasi akuntansi pada tingkat profitabilitas bisnis skala kecil di Kota Kampala, Uganda, Afrika Timur. Mengapa penelitian ini penting? Di dalam artikel yang pertama ini, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan modul sistem informasi di seluruh dunia telah membuat organisasi bisnis mengerahkan sumber dayanya di bidang ini jika mereka ingin bersaing secara menguntungkan dengan pesaing lokal maupun asing. Kemudian pada artikel 2, perusahaan bergantung pada informasi yang relevan untuk mempertahankan daya saing mereka. Bisnis yang disajikan sangat bermanfaat bagi pengguna informasi, yaitu pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, pemangku kepentingan, dan pihak internal. Kualitas informasi bergantung pada 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi atau SIA yaitu mengolah data dari transaksi keuangan menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan, menurut Tokic dan kawan-kawan tahun 2011. Sedangkan menurut Samuel pada tahun 2013 menyatakan bahwa SIA berperan penting dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan perusahaan agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, artikel ketiga, yaitu akuntansi memainkan peran penting dalam sistem ekonomi dan sosial kita, terutama dalam pengelolaan dan kerjanya yang baik dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan manajemen. Tidak terlepas dari tujuan sistem informasi ini adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang transaksi agar menghasilkan hasil yang berarti untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisnis skala kecil hendaknya mengadopsi sistem informasi ini dalam manajemen bisnisnya. Digunakan untuk memperoleh data pada artikel yang pertama. Pada artikel yang pertama, data dikumpulkan dari sumber primer utama. Sumber data utama adalah kuesioner yang dibingkai dengan hati-hati dan diberikan kepada sampel 100 responden di organisasi terpilih. Kemudian pada artikel kedua,
menggunakan metode pengumpulan data survei, yaitu teknik angket, karena menggunakan data primer sebagai sumber data, di mana datanya adalah kuantitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada petugas minimarket X di kota Singaraja. Selanjutnya artikel ketiga yaitu dijelaskan dengan jelas menggunakan metode deskriptif. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisis data. Pada artikel yang pertama, teknik untuk menganalisis data yaitu uji parametrik berupa korelasi produk momen dan regresi curve version analisis diadopsi dengan nilai 0,05 atau tingkat signifikansi yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian pada artikel 2, dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS atau paket statistik untuk ilmu sosial versi 19. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Selanjutnya artikel ketiga yaitu data sekunder dikumpulkan untuk menganalisis dampak sistem informasi akuntansi pada tingkat profitabilitas bisnis skala kecil. Kemudian selanjutnya, apa temuan utama dari artikel yang pertama? Jadi artikel yang pertama itu temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer, sistem pengendalian internal yang lebih efektif, peningkatan kualitas laporan keuangan, dan memfasilitasi proses transaksi keuangan. Kemudian pada artikel yang kedua, di sini ditunjukkan terdapat 9 tabel yang menunjukkan hasil dari penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Pada tabel pertama, dapat dikatakan bahwa respon responden terhadap variabel penelitian tidak bervariasi. Kemudian pada tabel kedua, semua item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian pada tabel ketiga, menunjukkan bahwa sebaran data terdistribusi secara normal. Pada tabel kelima, terdapat multikolinearitas pada model regresi. Pada tabel 6, dapat dianalisis bahwa variabel pada tabel 6, maksud saya, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Pada tabel 7, pengembangan SIA secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian pada tabel 8, terdapat pengaruh antara dukungan manajemen puncak, kemampuan personal, formalisasi, pengembangan SIA, pelatihan, keterlibatan pengguna, dan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir pada tabel 9, diketahui hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,85,1 atau 85,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keefektivitasan sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak, kemampuan personal, formalisasi pengembangan SIA, pelatihan, keterlibatan pengguna, dan penggunaan teknologi. Sedangkan sisanya yang 14,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya artikel ketiga yaitu artikel ketiga mengungkapkan bahwa sebagian besar bisnis skala kecil tidak menerapkan sistem informasi akuntansi yang menghasilkan keuntungan rendah. Selain itu, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara sistem informasi akuntansi dan tingkat profitabilitas dalam bisnis skala kecil. Kemudian selanjutnya yaitu apakah ada batasan-batasan di dalam penelitian ini. Di dalam artikel yang pertama, terdapat beberapa batasan
yaitu metodologi yang digunakan. Penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan datanya juga selalu memiliki keterbatasan sendiri, karena tanggapan dapat menjadi batas karena dari metode umum yang digunakan untuk mengumpulkan semua data. Kemudian keterbatasan pada artikel kedua yaitu penelitian ini masih menggunakan analisis regresi berganda dan sampel dari penelitian ini kecil. Kemudian beberapa saran yang dapat disampaikan adalah penelitian untuk selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian seperti moderasi atau mediasi dengan alat analisis yang lebih canggih seperti PLS. Selain itu, jumlah sampel perlu ditambah dengan perluasan wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Teknik pengumpulan data perlu ditambah dengan wawancara atau observasi agar tingkat keakuratan data yang akan diolah dan dihasilkan lebih relevan. Selanjutnya, artikel ketiga keterbatasannya yaitu hasil menunjukkan bahwa sulit untuk memastikan biaya informasi produk tentang semua pencairan dana yang dibuat oleh bisnis skala kecil. Didokumentasikan juga bahwa sebagian besar pencairan bisnis biasanya tidak tercatat dan perencanaan dilakukan berdasarkan reaksi pelanggan terhadap produk dan kekuatan pasar, sehingga memastikan tingkat laba. Dari ketiga artikel di atas, kita dapat simpulkan bahwa pada artikel pertama kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan alat yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan di PT Dunia yang bergejolak saat ini. Namun, organisasi disarankan untuk berinvestasi pada teknologi informasi seperti itu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja mereka secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan relevansi nilai, perspektif informasi mengukur kegunaan akuntansi untuk pengguna individu tanpa banyak penekanan pada struktur hubungan yang tepat antara data akuntansi dan nilai perusahaan. Untuk artikel yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengaruh lingkungan perusahaan pada sistem informasi akuntansi, efektivitas minimarket di Kota Singaraja dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara dukungan dari manajemen puncak tentang efektivitas sistem informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan pribadi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan formalisasi SIA terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelatihan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterlibatan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengguna teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Pada artikel yang terakhir, mengingat semua elemen sistem akuntansi yang berbeda, telah dicatat bahwa sistem ini sangat penting dalam bisnis terutama dalam manajemennya. Ini membantu memfasilitasi proses pengambilan keputusan manajemen dan dalam hal ini, sistem akuntansi harus dikreditkan untuk nilai-nilai besar yang ditambahkan pada bisnis. Jika semua langkah profitabilitas diterapkan dalam manajemen bisnis, maka informasi yang dihasilkan akan sangat ideal dan berguna dalam operasi bisnis. Selain itu, sistem informasi akuntansi memainkan dan sosial kita. Oleh karena itu, riset tersebut berguna bagi semua manajer bisnis saat ini dan masa depan untuk menggunakan sistem manajemen dan implementasi bisnis mereka dengan tepat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.